hari Minggu, hari Tuhan, kami boleh mengalami perhentian, duduk di bawah kaki salib Tuhan, mengalami kasih-Mu sekali lagi dijamah oleh firman Tuhan, sehingga jiwa kami yang lesu disegarkan, karena firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang hidup. Ya Tuhan, biar Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mendapat kekuatan dalam hidup kami, mendapat penghiburan, dan mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami mau belajar bersama-sama, mohon pertolongan Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, mengerti firman-Mu, dan supaya kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat sore, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, shalom. Kita bersyukur sore hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Kita membaca ayat 18 sampai 30. Saudara, tema hari ini yang akan kita renungkan adalah menang atas penderitaan. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mendapatkannya, kita baca silih berganti. Saya membaca terlebih dahulu ayat yang bernomor genap, nanti saudara-saudara membaca ayat yang bernomor ganjil. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, setiap kita pasti mengerti apa itu penderitaan, saudara ya. Saudara, penderitaan itu memang erat ya dalam kehidupan kita. Saudara ya, tidak ada seorang pun di antara kita, saya percaya, yang tidak pernah mengalami penderitaan. Meskipun penderitaannya dengan pelbagai versi, saudara-saudara ya. Setiap orang penderitaannya berbeda-beda. Dan juga penderitaan berat atau ringan berbeda-beda juga, saudara ya. Bagi orang lain mungkin ringan, tapi bagi kita mungkin berat, saudara, atau sebaliknya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, memang pertanyaannya adalah kapan sih mulainya penderitaan manusia itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka manusia mulai mengalami penderitaan, saudara-saudara ya, itu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara ya. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah penderitaan itu. Saudara, mengapa saudara-saudara mulai penderitaan itu? Karena saudara-saudara, manusia yang jatuh dalam dosa sejak Adam itu, saudara-saudara, maka manusia itu menerima hukuman Allah. Apa hukuman Allah bagi manusia berdosa? Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, saudara. Saudara, manusia yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, saudara,
Maka Allah berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah saudara, kematian itu saudara-saudara merupakan penderitaan umat manusia sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, saudara, tidak ada seorang pun menghadapi kematian bukan tanpa penderitaan, saudara-saudara ya. Kematian menjadi sebuah penderitaan, momok bagi manusia, saudara-saudara, kematian itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, bukan hanya hukuman kematian, saudara-saudara, yang menjadi penderitaan manusia, saudara-saudara, tetapi juga saudara-saudara, Alkitab mencatat setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, maka Allah mengutuk, saudara. Selain Allah mengutuk Adam dan Hawa, juga ular, tapi juga dunia ini, bumi ini. Sehingga saudara-saudara, kita melihat saudara, penderitaan manusia itu saudara-saudara muncul juga dari alam ini, dari bumi ini. Bumi kelihatan tidak bersahabat dengan kita, ya. Saudara, berapa banyak orang binasa, berapa banyak orang mengalami penderitaan karena masalah di bumi ini, saudara-saudara. Nah, saudara, ini juga merupakan penderitaan bagi manusia. Penderitaan apa lagi yang manusia alami, saudara-saudara? Saudara, efek dari manusia jatuh dalam dosa. Saudara pasti pernah mengalami ketidakadilan dari orang lain. Saudara pernah mengalami kejahatan daripada orang lain. Saudara, kejahatan demi kejahatan manusia, saudara-saudara, itu menimbulkan saudara penderitaan bagi manusia. Saudara, bukan itu saja, saudara. Kadang saudara-saudara, bukan kadang saja, saudara, kita sendiri yang bikin penderitaan buat diri kita sendiri. Misalnya, saudara, kita tahu, saudara, narkoba itu bisa membuat kecanduan, membuat orang sakau, tapi berapa banyak orang tetap narkoba? Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ya, saudara, artinya saudara-saudara bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudara-saudara mulailah penderitaan itu datang, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Adam telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Ya, yang dilarang Tuhan. Seluruh pohon, buah-buahan yang ada di Taman Eden, seluruh boleh dimakan. Cuma satu yang tidak boleh, yaitu pohon buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Saudara, ketika Hawa mengambil buah itu, lalu memberikan kepada Adam dan dimakan, maka mereka jatuh dalam dosa, saudara. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat itu pelanggaran moral apa bukan? Pelanggaran moral? Hah? Memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu pelanggaran moral atau bukan? Hah? Bukan, saudara. Saudara, Adam dan Hawa tidak melanggar moral. Adam tidak KDRT kepada Hawa, bukan? Betul? Hawa tidak ngegosip, bukan? Sama iblis ngomongin si Adam, gak pernah, saudara. Ya. Saudara, artinya apa, saudara? Kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan karena masalah moralitas. Apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Yaitu manusia melanggar perintah Allah. Saudara, melanggar perintah Allah mengakibatkan, saudara-saudara, manusia itu terpisah daripada Allah. Itu disebut dengan mati, saudara ya. Saudara, kalau Alkitab bicara mati, ada 3 macam saudara mati itu, saudara ya. Yang pertama, saudara, kematian fisik. Jadi kalau saudara memperhatikan manusia itu mati secara fisik, saudara, itu salah satu akibat daripada dosa. Ya, akibat daripada dosa. Kedua adalah kematian rohani, terputus hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir adalah kematian kekal, saudara, kebinasaan kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa dengan melanggar perintah Allah, maka manusia terpisah daripada Allah. Nah, saudara perhatikan, setelah manusia terpisah daripada Allah, barulah saudara perhatikan terjadi pelanggaran moral. Yang pertama, pelanggaran moral apa, saudara? Ingat? Apa yang terjadi yang pertama kali? Berbuat dosa apa? Kain membunuh Habil, saudara. Ya, ini moral, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan bahwa yang membuat manusia itu melanggar moral, imoralitas itu, saudara, adalah akibat daripada manusia jatuh dalam dosa, sehingga terpisah daripada Allah. Terpisah daripada Allah itu, saudara, membuat manusia itu, saudara, mulai hidup tidak bermoral sampai hari ini. Saudara, hari ini manusia berusaha menolong moralitas manusia dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengajarkan moralitas. Padahal akar masalah manusia bukan pada moralitas. Saudara, kekristenan, saudara-saudara, tidak mengajarkan, mendasarkan kebenaran itu pada moralitas.
Karena moralitas saudara-saudara tanpa saudara relasi yang baik dengan Tuhan tidak ada kuasanya dalam hidup kita. Saudara, situlah saudara-saudara Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk mengajarkan moralitas, tetapi dia datang saudara untuk menebus kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, ketika manusia diperdamaikan dengan Allah, maka saudara terjadi perubahan yang radikal dalam hidupnya. Diberikan Roh Kudus di dalamnya, sehingga saudara-saudara orang itu memiliki kuasa dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan lakukan, saudara-saudara. Nah, saudara, akibat manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka saudara mulailah penderitaan itu datang. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Allah yang baik membiarkan manusia tetap dalam penderitaan? Itu pertanyaan yang sering kali muncul, saudara ya. Pertanyaan ini muncul karena apa, saudara? Karena kita melihat bahwa penderitaan itu tidak pernah berhenti, bahkan terus ya berkepanjangan, saudara-saudara, sampai hari ini, saudara. Saudara, saya ganti pertanyaannya. Saudara, apakah betul Allah yang baik tidak peduli atas penderitaan manusia? Menurut saudara jawabannya ya apa tidak? Apakah betul Allah yang baik tidak mempedulikan penderitaan manusia? Betul apa salah, saudara? Hah? Betul? Salah. Kalau salah, dari mana kita tahu Allah itu memang peduli kepada penderitaan manusia? Saudara, kalau dunia ini jawabannya iya, Allah tidak peduli. Kenapa? Karena dunia tidak bisa lihat Allah, betul saudara? Ya, dunia hanya lihat apa? Penderitaan itu. Ya, dunia tidak bisa melihat Allah. Tetapi dalam iman Kristen, saudara-saudara, saudara tidak betul Allah yang baik itu membiarkan penderitaan. Saudara, dari mana kita tahu? Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, kisah penebusan Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak membiarkan manusia menderita. Saudara, perjanjian lama menceritakan bagaimana bangsa Israel menderita, saudara-saudara, di tanah Mesir, lalu Allah menebus mereka, membebaskan mereka, memerdekakan mereka, masuk ke tanah perjanjian. Itu penebusan, saudara. Lalu bagaimana orang-orang Israel di tanah Babel 70 tahun, saudara, dimerdekakan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, saudara. Dan pada puncaknya kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Untuk apa, saudara? Saudara, untuk menebus manusia. Menebus manusia dari kuasa dosa, menebus manusia dari kuasa kematian. Dan dia menanggung penderitaan itu, saudara. Apa artinya? Artinya, saudara-saudara, Allah yang baik, dia ingin menolong kita di dalam segala penderitaan kita. Caranya bagaimana? Dengan penebusan, saudara. Kenapa dengan penebusan? Saudara, karena akar masalah dari penderitaan itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di situ saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa ketika kita membaca Injil, membaca perjanjian lama, saudara, kita tahu Tuhan, dia peduli atas penderitaan kita. Dan dia melakukan penebusan, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya adalah seperti tema hari ini, bagaimana kita sebagai orang percaya itu bisa menang atas penderitaan yang kita alami, saudara-saudara ya. Nah, saudara, sebelum itu, saudara, saya mau sampaikan juga, saudara, pertanyaan adalah, apakah orang percaya bisa menderita? Bisa ya, nggak usah jawab lagi, pasti hari ini saya lagi menderita, Pak. Ya, saudara ya. Bisa, saudara. Lalu pertanyaannya begini, kalau gitu bedanya apa? Saya ini udah ditebus, yang belum ditebus menderita, saya menderita, bedanya apa? Saudara tahu bedanya apa, saudara? Saudara, penderitaan yang dialami oleh orang percaya, saudara, itu tidak mendegradasi hidup orang percaya. Tidak menurunkan kualitas orang percaya. Tapi justru saudara perhatikan, orang percaya yang menderita, saudara, dia mengalami naik kelas dalam hidupnya. Ketika dia mengalami penderitaan, imannya makin kuat. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, penderitaan yang dialami orang percaya tidak menghancurkan kehidupan orang percaya. Justru, saudara, membangkitkan dia. Maka itu, saudara-saudara, orang di dunia heran melihat orang percaya. Orang percaya makin menderita, makin kuat, saudara. Justru orang percaya kalau leha-leha, saudara ya, hidupnya nyaman, saudara, makin loyo dia, saudara.
Ya, saudara, orang percaya makin sulit, saudara, makin kuat ya, saudara. Ya makin kuat doanya, saudara. Ya, saudara perhatikan lagi, saudara. Orang percaya itu, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ketika dia mengalami kesedihan, misalnya ditinggal orang tuanya, bersamaan itu juga, saudara, dia mengalami sukacita. Itulah hidup orang percaya, saudara. Paradoks ya. Dua hal yang bertolak belakang, sedih dan sukacita bisa berjalan bersama-sama. Saudara, bukan berarti kita bersukacita orang tua kita meninggal, bukan. Kita sedih orang tua kita meninggal, tetapi saudara, sukacita kita apa? Orang tua kita masuk ke surga. Maka kebaktian kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan itu saja, saudara. Banyak orang Kristen, saudara, mengalami kesusahan hidup, tapi bersyukur kepada Tuhan. Pernah saya tanya sama seorang, Pak, bagaimana usahanya? Waduh, susah. Tapi puji Tuhan. Nah, itu sudah ada puji Tuhan ya, saudara. Puji Tuhan ya. Masih oke lah dia bilang, tapi susah dia bilang, saudara ya. Saudara, ada rasa syukurnya itu, saudara, yang muncul, saudara ya. Nah, saudara, itu bedanya, saudara ya. Orang percaya bisa susah. Saudara, kenapa orang percaya bisa susah? Padahal kita sudah ditebus. Saudara, karena kita masih memakai tubuh yang lama ini, ya. Kalau saudara cubit kan sakit, saudara. Sama kan, semua masih sakit kan? Kalau saudara udah gak sakit, berarti saudara di surga udah. Ya, masih sakit kan? Saudara, tubuh kita ini masih tubuh yang lama, tubuh yang masih tubuh kejatuhan ini, saudara. Ya, saudara, tubuh ini belum tuntas ditebus, saudara. Belum diganti dengan tubuh yang baru. Yang baru ditebus adalah roh kita, jiwa kita. Tubuhnya masih tubuh yang lama. Ya, di situ, saudara, pentingnya saudara menyangkal diri pikul salib. Kenapa? Karena masih pakai tubuh yang lama, saudara, masih ada keinginan dalam diri kita. Tapi nanti, saudara, kita akan diganti dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu yang tidak lagi mengalami sakit dan penderitaan. Saudara, tubuh kita ini masih kita menderita. Tapi saudara, terjadi perubahan yang di dalam, itu yang saya katakan tadi. Kita bisa susah karena fisik kita. Kita bisa sakit. Tapi batin roh kita berbeda. Bahkan saudara, seringkali kalau saya ada yang sakit, saudara-saudara ya. Bahkan mungkin yang sakit itu menghibur saya yang sehat, saudara ya. Di dalam sakit penyakit dia alami begitu berat, saudara. Dia bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara, saudara, ini satu perubahan, saudara ya. Yang radikal. Yang bagi orang dunia itu melihat orang Kristen itu seperti orang gila, saudara. Ya, sakit berat tapi bersyukur, saudara. Ya, hidupnya susah tapi bernyanyi. Coba bayangin, saudara ya. Nah, ini saudara-saudara yang dialami oleh orang-orang percaya, saudara. Nah, saudara, bagaimana sebenarnya kita bisa menang di dalam penderitaan yang kita alami, saudara? Saudara, tiga hal, saudara, yang dari firman Tuhan yang kita baca. Saudara, yang pertama-tama, saudara, kita bisa menang sebagai orang percaya di dalam penderitaan kita ketika kita memiliki pengharapan yang pasti. Ya, saudara, yang pertama, saudara, kita bisa menang atas penderitaan kalau saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti. Saudara, di ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Paulus berkata penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Artinya apa, saudara-saudara? Gak ada apa-apanya di penderitaan sekarang ini dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Saudara, apa artinya, saudara? Saudara, artinya begini, saudara-saudara. Saudara sebagai orang percaya, saudara menderita bagi Kristus. Saudara, jangan lupa ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita melampaui penderitaan itu. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, yang pertama-tama kalau kita ingin menang dalam penderitaan, saudara dan saya harus memiliki kepastian akan keselamatan. Itu dulu, saudara. Apakah saudara yakin, saudara setelah meninggal dunia, saudara masuk ke surga? Yakin enggak? Yakin enggak yakin? Yakin enggak yakin? Kalau hari ini, minta maaf saudara, kalau hari ini, pergi kemana saudara? Siapa yang pergi pulang ke rumah? Siapa yang pergi ke surga? Hah? Saudara, saya mau tanya. Kalau engkau yakin, engkau sombong atau rendah hati? Kalau engkau yakin, engkau sombong atau rendah hati? Apa? Kamu masuk surga, masuk sombong banget lu. Sok banget lu kayak suci amat lu.
kemarin aja lo ngomong gak benar gitu ya, saudara ya. Saudara, sebetulnya saudara, kalau engkau percaya Tuhan Yesus dan engkau yakin masuk ke surga, engkau rendah hati. Karena engkau percaya 100% akan karya Kristus bagimu. Tapi kalau engkau udah percaya Yesus tapi engkau nggak yakin, engkau sombong sekali. Engkau pikir engkau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Engkau pikir perbuatanmu itu sanggup menolongmu. Saudara, saya beritahu saudara, kalau keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik kita, siapa di antara kita yang masuk surga? Ada? Ada? Saudara, kalau keselamatan kita tergantung betapa kusuknya kebaktian kita, siapa yang diselamatkan di ruangan ini? Ada? Siapa di antara kita kebaktian gak pernah ngantuk? Pendeta juga ngantuk, saudara. Pendeta juga gak masuk surga, saudara. Kita sama-sama di neraka, saudara ya. Saudara, saya beritahu saudara, kalau Allah kasih syarat, tidak ada yang mampu memenuhi syarat, saudara. Saudara, mengapa iman Kristen memiliki kepastian keselamatan? Kenapa kepercayaan-kepercayaan tidak memiliki keyakinan? Semuanya semoga. Saudara, satu prinsip yang sangat penting saudara harus tahu. Saudara, dalam iman Kristen itu sifatnya teosentris, berpusat pada Allah. Keselamatan itu pemberian Allah, bukan karena kita. Saudara, karena pemberian Allah sifatnya pasti, saudara. Karena dia mau kasih, saudara. Tapi saudara-saudara, manusia pada umumnya, saudara-saudara, bagaimana selamat? Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan usaha sendiri. Misalnya dengan perbuatan baik, misalnya dengan ritual, misalnya dengan korban. Maka jawabannya adalah semoga, betul gak saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menang atas penderitaan? Pertama-tama, saudara harus punya keyakinan akan keselamatan. Setelah saya meninggal dunia ini, saya pergi ke surga. Dan saudara, hanya satu-satunya jalan ketika saudara percaya kepada Kristus. Tadi saya katakan saudara, manusia jatuh dalam dosa bukan karena moralitas, tetapi karena melanggar perintah Allah. Moralitas mulai rusak kapan? Sejak terpisah daripada Allah. Maka akar masalah manusia adalah bagaimana manusia bisa berdamai dengan Allah, supaya hidupnya diperbaharui. Saudara, hanya lewat Yesus Kristus. Saudara, kalau engkau punya pengharapan yang pasti, engkau bisa menang atas penderitaan. Saudara, sebetulnya bukan penderitaan itu yang menjatuhkan manusia. Yang menjatuhkan manusia adalah manusia tidak punya pengharapan. Betul gak saudara? Saudara, berapa banyak orang saudara, mengalami penderitaan sangat berat, tetapi dia sanggup bertahan. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Saudara, itu Rasul Paulus katakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan kemuliaan kita terima. Ya, saudara, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada bandingannya itu, saudara. Ya, tidak bisa dibayangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Nah, maka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin kita hidup rohani, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita rela bayar harga, pengharapan itu makin jelas, saudara. Ya, makin cemerlang ya. Tapi kalau saudara sebagai orang Kristen hidupnya duniawi, pengharapannya mulai kabur, saudara. Saudara, bagaimana pengharapan itu jelas, saudara? Yaitu kalau saudara semakin giat melayani Tuhan, rela bayar harga, hidup Kristen sungguh-sungguh, saudara, pengharapan itu jelas. Tapi kalau saudara hidupnya duniawi, ya, misalnya kebaktian jarang-jarang, baca Alkitab jarang-jarang, doa malas-malasan, saudara, lama-lama pengharapan itu tidak kelihatan. Saudara, iblis itu pintar sekali. Ketika saudara mengalami penderitaan, maka iblis berkata apa? Tuhan tidak mengasihi engkau. Saudara, kita mulai goyang, saudara. Maka itu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa seperti yang Rasul Paulus katakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan itu. Saudara harus hidup sebagai orang Kristen sungguh-sungguh. Saudara pasti menang atas penderitaan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita menang atas penderitaan? Saudara, ayat yang ke-26. Itu dikatakan apa, saudara? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita menang atas penderitaan? Saudara, ketika kita tahu bahwa hidup kita ini ada yang membela. Ya. Saya ini ada yang belain, saudara. Ya, saya tidak sendiri.
Saudara, Alkitab berkata apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Saudara, orang Kristen ada dua pembela agung, dua pembela adikodrati. Di surga, pembela kita adalah Yesus Kristus. Dia bersyafaat bagi kita. Di bumi, di dalam hati kita, Roh Kudus, dia berdoa bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata apa? Roh membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Saudara, kata membantu penting, saudara ya. Artinya apa, saudara? Saudara, bukan berarti Roh Kudus saja mendoakan saudara. Saudara harus berdoa. Saudara, ketika saudara berdoa, Roh Kudus membantu saudara. Apa artinya? Saudara, begini saudara. Saudara, seringkali kita tidak tahu apa yang kita doakan. Bukan kita tidak bisa berdoa. Saya yakin saudara bisa berdoa. Tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Kadang-kadang doa kita salah, saudara. Betul gak, saudara? Saudara pernah salah doain orang? Hah? Pernah salah doain orang? Ya, orangnya udah mati, saudara doain biar sembuh. Ya kan? Tuhan sembuhkan dia. Terus telepon, udah mati bu, udah mati. Ya, kita salah doain, betul gak, saudara ya? Saudara, kita bisa salah doa. Saudara, ada kalanya saudara kita juga tidak tahu apa yang kita doakan. Yang kita minta kita pikir bagus, ternyata tidak bagus, saudara. Betul gak, saudara? Kita pikir kalau saya sukses seperti ini bisa bagus. Ternyata kalau saya sukses seperti ini, saya akan celaka. Siapa yang tahu, saudara? Kan tidak tahu, saudara. Saudara, Roh Kudus membantu kita. Dia berdoa kepada Allah, saudara-saudara, yaitu mendoakan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga saudara-saudara, kalaupun doa kita doa yang salah, saudara, Roh Kudus membantu kita. Dia berdoa kepada Allah apa yang dikehendaki Allah. Supaya apa yang dikehendaki Allah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, jangan marah dulu, saudara. Ya, jangan marah dulu, saudara. Saudara, Tuhan mungkin tidak dengar doamu, tapi Tuhan dengar doa Roh Kudus. Karena doamu itu akan mencelakakan engkau. Ya, tetapi doa Roh Kudus, saudara-saudara, doa yang sesuai kehendak Tuhan itu, saudara. Ya, Tuhan jawab dengan jawaban yang lain, saudara. Ya, saudara. Saudara, kita punya pembela seperti itu. Alkitab berkata apa? Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, artinya apa, saudara? Saudara, artinya saudara, Roh Kudus itu, saudara, dia juga turut merasakan kesusahan saudara. Dia juga turut merasakan air mata saudara. Ketika saudara mengeluh, saudara, Roh Kudus mengeluh kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu, saudara ya, hidup kita ini ada yang membela kita. Saudara, kita bisa menang atas penderitaan, saudara. Ya. Saudara, saya beritahu saudara, hari ini saudara bisa seperti ini. Kemungkinan besar ada orang tua saudara yang mendoakan saudara. Ya. Saudara, kita bisa ada seperti hari ini, saudara. Kita tidak lepas daripada orang-orang lain yang support, saudara. Ya. Saudara, hari ini saya khotbah, saudara, ada yang mendoakan saya, saudara. Saudara, ada dulu, saudara, ibu saya mendoakan saya. Saudara, ada orang-orang yang mendoakan kita. Ya. Saudara, lebih lagi, saudara, Roh Kudus mendoakan kita. Ya, dengan doa kepada Bapa di surga buat kita. Tapi saudara-saudara juga harus berdoa. Karena Roh Kudus dia membantu kita. Di dalam kelemahan kita berdoa, dia berdoa bagi kita. Nah, saudara, di situ kita mengalami kemenangan di dalam penderitaan kita, saudara ya. Kalau saudara menderita, saudara ada kesusahan, ingat satu hal. Saudara berdoa, Roh Kudus juga berdoa bagi saudara. Roh Kudus tidak tinggalkan saudara. Kalau saudara mengeluh, dia pun mengeluh kepada Bapa. Dia tahu kesusahan kita, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus bagi kita, saudara ya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Saudara, bagaimana kita menang atas penderitaan? Yang terakhir adalah ayat 28, saudara. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, yang ketiga, yang pertama, menang atas pencobaan penderitaan adalah ketika kita tahu kita punya pengharapan yang pasti. Yang kedua, ketika kita tahu, saudara, saya punya pembela dalam hidup ini. Saya tak perlu takut, saudara. Ya. Yang ketiga, kalau kita tahu Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan hidup kita di tangan Dia. Saudara, kita berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya bisa percaya Tuhan Yesus itu bukan by accident, ya. Bukan karena engkau mau, bukan. Bukan karena engkau keturunan orang tua Kristen, bukan. Ya. Saudara, engkau dan saya bisa percaya Tuhan. Saudara dan saya bisa jadi orang Kristen, bisa diselamatkan Tuhan. Saudara, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, saudara. Ya, sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, Allah tidak terkejut kalau saudara selamat. Itu memang Allah sudah memilih. Saudara, seringkali orang berpikir, kenapa harus Allah memilih? Kalau Allah memilih, Allah itu otoriter. Tidak. Saudara, kalau Allah tidak memilih kita, kita tidak pernah bisa memilih Allah. Itu masalahnya, saudara. Ya, saya ulangi, saudara, kalau Allah tidak pilih kita, kita tidak sanggup pilih Allah. Artinya kalau kita tidak sanggup pilih Allah, kita binasa, saudara. Saya beri contoh, saudara ya. Kalau saudara punya bayi, ya, punya bayi. Saudara, bayi yang pilih sendiri susunya atau saudara pilihin susunya? Hah? Bilang bayi itu ya, pas lahir ya. Nah, itu ada susu ya, ada 3 kaleng ya. Pilih sendiri, mau minum yang mana, pilih sendiri ya, mama tinggal. Kira-kira tuh bayi hidup mati. Mati, saudara. Saudara, kita yang pilihin susunya, bukan? Ya, minum susu apa, jam berapa makan, jam berapa minum. Saudara, apakah itu otoriter? Tidak. Itu justru kasih. Kenapa? Karena dia tidak berdaya, saudara. Dia tidak bisa memilih. Betul gak, saudara? Ada yang tidak boleh, kita gak kasih makan. Makanan keras tidak boleh, minum susu dulu. Saudara, sama. Allah memilih kita, kenapa? Karena kita tidak bisa memilih. Kita dikuasai dosa, saudara, sehingga kita menjadi musuh Allah. Nah, saudara, ketika Allah memilih kita, saudara, itu Allah punya rencana hidup kita. Saudara, situlah saudara-saudara, Allah yang punya rencana, dia bekerja atas hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa artinya, saudara? Ketika saudara mengalami penderitaan, saudara itu bisa dalam bagian rencana alam hidup kita. Allah sedang membentuk kita. Allah tidak sedang mencelakakan kita. Tapi saudara, Alkitab berkata begini, saudara. Mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu saudara penting, saudara ya. Saudara, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, Allah mau bekerja. Cuma kita tidak mau Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak orang, saudara, sebagai orang Kristen, saudara, tidak mau dicampuri hidupnya oleh Tuhan. Ya, tidak mau baca Alkitab, ya, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, saudara. Saudara, hidupnya tidak mau dicampuri. Oleh karena itu, saudara, dia tidak pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan itu, saudara, ya. Ya, hidup dia ya seperti orang di dunia ini. Ketika dia mengalami penderitaan, dia penderitaan sendirian, saudara-saudara. Dia tidak melihat rencana Allah itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menang atas pencobaan atau penderitaan itu, saudara? Ketika saudara tahu, Tuhan dia pegang kendali segala sesuatu. Dan hidup saya ada di tangan dia, saudara. Nah, saudara, jangan lupa, Tuhan yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang baik kepada kita. Ya. Saudara, Raja Daud pernah satu kali menghitung pasukan rakyat Israel, saudara. Setelah dia menghitung, dia baru tahu, saudara, dia bersalah sama Tuhan. Karena motivasinya adalah merasa diri hebat, saudara. Maka pelihat datang kepada dia dan berkata kurang lebih begini, Daud, kamu telah berdosa sama Tuhan. Kamu mau dihukum sama Allah atau dihukum sama manusia? Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara berdosa sama Tuhan, lalu ditanya, mau dihukum sama Allah atau dihukum manusia? Saudara pilih yang mana? Dihukum sama Allah atau dihukum sama manusia? Saudara pilih yang mana? Pilih yang? Saudara, Raja Daud berkata apa? Aku pilih dihukum sama Tuhan, tidak dihukum manusia. Kenapa, saudara? Saudara, kalau Allah menghukum, di dalam murkanya ada belas kasihan. Tetapi kalau manusia menghukum, tidak ada belas kasihan, saudara. Manusia kejam luar biasa, saudara. Ya, tidak ada ampun, saudara. Tetapi saudara, Tuhan, dia memang menghukum kita, mendisiplin kita, tapi dia berbelas kasihan sama kita. Maka itu Alkitab berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia, dia akan memberikan kekuatan kepadamu, bahkan memberikan jalan keluar kepadamu. Apa artinya, saudara-saudara? Saudara, Allah dia turut bekerja dalam hidup kita ini, saudara. Ya, dia punya rencana hidupmu. Ya, dia tidak akan membiarkan engkau. Hidupmu di tangan dia, saudara. Dia punya maksud dan tujuan.
Sehingga saudara, waktu engkau dan saya menghadapi penderitaan, engkau tahu Tuhan punya rencana hidup saya. Saya tidak khawatir. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya saudara ya, maka dua hal yang sangat penting bagi saudara. Yang pertama, saudara jangan suka mengeluh. Saudara. Ya, kalau udah mulai mau mengeluh, saudara berdoalah sama Tuhan. Ya, yang suka mengeluh saudara ya. Ya saudara, kalau kita banyak mengeluh saudara, kita menjadi apa? Tidak menjadi kesaksian bagi orang lain ya. Tapi bukan berarti kalau saudara sakit nggak bisa aduh gitu, bukan gitu saudara maksudnya ya saudara. Mengeluh itu apa tuh? Ngomel-ngomel ya saudara ya. Ngoceh-ngoceh saudara ya. Saudara, kenapa saudara? Saudara, karena kita punya Tuhan yang hidup ya. Yang kedua saudara, saudara jangan putus asa dalam hidup ini. Ya, jangan putus asa saudara ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak mencelakakan engkau. Alkitab berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Saudara, pegang janji Tuhan. Ya, apapun yang kau alami, saudara ya. Saudara, ketika engkau tahu engkau punya pengharapan, engkau tahu engkau punya pembela, engkau tahu hidup di tangan Tuhan, saudara. Saudara, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takuti, saudara. Karena Dia, saudara-saudara, yang memegang segala sesuatu. Saudara, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menyadarkan kami betapa kami adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, karena kami sudah mengenal Yesus Kristus atau kami sudah dikenal oleh Tuhan, dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami ada di dalam kuasa Tuhan, kami ada dalam tangan Tuhan, Tuhan yang punya rencana, dan rencana-Mu rencana yang agung. Tuhan, tolong kami ketika kami menghadapi penderitaan, kami selalu datang dekat dengan Engkau, karena dengan demikian ya Tuhan, hidup kami boleh mengalami karya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.